hubungan meskipun tanpa keluar. Nah, ini siang Ramadan, hubungan sama istri kita di rumah. Jangan bilang nggak sengaja loh ya. Nah, ini kadang-kadang saya bingung mau jawab. Saya betul pernah dapat pertanyaan online gitu Pak. Ada yang kirim ke saya email pertanyaan, Ustaz, apa hukum puasa kita batal atau tidak kalau kita siang hari bulan Ramadan tidak sengaja berhubungan dengan istri? Kalau makan tidak sengaja itu masih masuk akal. Mungkin karena nggak terbiasa puasa, tiba-tiba masuk dapur kok ada makanan. Bisa nggak sengaja. Minum nggak sengaja, bisa. Mungkin. Tapi kalau berhubungan nggak sengaja, wah itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya. Emang langsung ketemu, gebuk, udah gitu. Enggak. Itu pasti ada kerjasama yang baik antara suami dan istri. Maka gimana bisa dua-duanya bisa nggak sengaja? Ngigau. Bisa sepakat pula tuh ngigaunya. Maka membatalkan puasa meskipun sebelum keluar. Batal puasa. Dan ingat ya bapak-bapak itu dendanya besar. Dendanya besar. Kalau kita berhubungan di siang hari Ramadan, di luar Ramadan nggak berlaku ya. Siang hari Ramadan berhubungan dengan istri itu dendanya besar. Bukan hanya batal puasa, tapi wajib membayar kafarah. Berapa kafarahnya? Pilih di antara dua. Satu, sebenarnya tiga, cuma yang satu ini udah nggak berlaku, yaitu idq raqabah, memerdekakan budak. Sekarang kan udah nggak ada. Berarti sisa dua. Pertama, it'amu sittina miskinan. Memberi makan 60 fakir miskin. Misalnya berapa kita makan Pak? Lengkap lauk, ayam, minum, sayur. Berapa misalnya? 30.000. Hah? 30 ya? Contoh. 30 kali 60. 1.800.000. Hah? Boleh? Oh boleh, mau nasi padang, mau nasi campur, mau nasi sate, nggak apa-apa. Asal jangan tahu tempe loh ya. Berdosa itu kalau tahu tempe itu. Kalau nggak sanggup Ustadz itu biayanya besar, itu hampir separuh gaji kami itu, misalnya. Ada cara lain nggak Pak Ustadz? Ada. Yang kedua, yaitu puasa syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Itu lebih berat. Makanya dulu Pak, ada kisah dulu di zaman Nabi. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, saya sudah melakukan pelanggaran. Ini salah satu bentuk kesolehan sahabat. Mereka itu kalau melanggar ngaku. Kalau kita kan bukan nggak ada yang melanggar, nggak ada yang ngaku. Beliau datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya telah melakukan pelanggaran di siang hari Ramadan. Apa pelanggaran? Hubungan suami istri. Oh begitu, ya sudah. Kalau begitu merdekakan budak, kata Rasulullah. Kemudian sahabat itu bilang, ya Rasul, budak itu adalah strata sosial paling rendah. Sementara saya di kampung, saya adalah orang yang paling rendah. Gak ada yang lebih rendah dibanding saya. Kemudian kata Rasulullah, ya sudah kalau begitu, kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Dia jawab lagi dengan polosnya, ya Rasul, jangankan 2 bulan berturut-turut. Saya 1 bulan aja jebol nih ya Rasul. Saya 1 bulan aja gak sanggup. Ini keceplosan juga nih sama istri ini. Gimana kalau 2 bulan? Kemudian kata Rasulullah, ya sudah, pilihan terakhir nih gak bisa dinego lagi nih. Memberi makan 60 fakir miskin. Ya Rasul, di kampung saya yang paling miskin itu saya. Terus saya mau ngasih makan siapa? Sempat untung Rasulullah itu orang yang bijak, orang yang sabar. Sempat Rasulullah itu saya bilang udah kere, melanggar lagi. Untung Rasulullah nih orang yang santun, orang yang bijaksana. Apa kata Rasulullah? Sudah tunggu di sini. Karena bayar puasa nggak bisa, merdekakan budak nggak bisa, ngasih makan nggak bisa.
Maka Rasulullah masuk ke dalam rumah memberikan satu karung kurma. Satu karung kecil kurma, Rasulullah bilang, ini separuh untuk kamu, separuhnya kasih untuk orang-orang yang kekurangan. Ini sebenarnya salah satu contoh bahwa pelanggaran yang cukup besar di dalam bulan Ramadan adalah berhubungan. Itulah mengapa sepakat para ulama bercumbu saat siang hari Ramadan itu makruh. Bercumbu yang sampai menimbulkan syahwat ya, bukan rutinitas. Kalau misalnya bapak ibu udah rutinitas sebelum berangkat kerja ciuman sama istri, pelukan sama istri, pulang kerja pun juga begitu, itu nggak masalah. Karena itu nggak menimbulkan syahwat. Ini yang dimaksud bercumbu yang sampai menimbulkan syahwat itu makruh. Kenapa makruh? Karena bisa mendekatkan kita kepada yang membatalkan puasa.